guru itu krisis akan perhatian dari pemerintah. Sudah nggak mau lagi di dunia pendidikan, saya nggak mau lagi, terutama menjadi guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di episode pertama kali ini kita akan membahas nih tentang mahasiswa pendidikan tapi nggak mau jadi guru, atau mahasiswa pendidikan tapi yang pada akhirnya nggak jadi guru. Terus itu gimana nih? Nah, kita pada yang pertama kita punya narasumber yang pertama, ada Mas Habibi yang saat ini sudah sarjana pendidikan, magister pendidikan ya Mas ya? Magister pendidikan. Ya, magister pendidikan. Kemudian kita juga ada narasumber yang kedua, ada Mbak Nisa yang saat ini masih menjadi mahasiswa pendidikan. Nah, menurut Mbak Nisa sendiri nih, bagaimana sih menurut Mbak Nisa tentang mahasiswa pendidikan tapi nggak mau jadi guru? Gini ya, kalau mahasiswa pendidikan tapi nggak mau jadi guru ibaratnya kayak kontra ya. Kan biasanya rata-rata mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan itu punya prospek jadi seorang guru atau pendidik. Nah, kalau menurut saya sih kalau bisa yang pro, kenapa harus kontra? Oke, jadi menurut Mbak Nisa nih, kalau jadi mahasiswa pendidikan prospek kerjanya pasti jadi guru gitu kan ya? Kebanyakan, tapi juga nggak semua jadi guru. Oke, sebelumnya dari Mas Habibi sendiri saat ini profesinya sebagai apa Mas? Baik, jadi santai saja ya. Iya, santai saja. Santai saja. Kita membahas terkait pendidikan. Ini sekupnya pendidikan secara umum, bukan pendidikan agama Islam. Ya. Oke. Kalau saya pribadi, memang dulu itu saya pernah bekerja sebagai, bukan bekerja sih, lebih kepada pengabdian. Saya pengabdian itu tahun 2016 sampai 2019 kalau nggak salah. Kalau 19 atau 18 kalau nggak salah ya. Itu saya mengajar di 3 sekolahan. Kalau sekarang, kalau tadi pertanyaannya sekarang profesi sebagai apa? Profesi saya sekarang itu lebih cenderung kepada sistem properti atau lebih kepada konstruksi. Jadi ke bangunan. Tapi ini nanti saya ceritakan ya kisahnya. Artinya saya dikasih waktu berbicara atau terbatas atau bebas? Ya, bebas saja. Bebas ya, oke. Jadi gini, prinsipnya sebenarnya memang saya waktu itu pernah sebagai mahasiswa. Saya kuliah di UIN, waktu itu saya masih IAIN. Jadi IAIN itu pertama kali di sini itu 2013, tapi sebelumnya sudah IAIN tapi ke Surabaya kan. Nah, waktu pertama kali IAIN Tulungagung itu saya mahasiswa yang pertama kali merasakan alih status dari STAIN ke IAIN. Berarti tahun 2013-2014 itu. Saya waktu itu kenapa kok mengambil jurusan pendidikan agama Islam, terutama saya pendidikan agama Islam. Kenapa kok ambil itu? Karena memang ceritanya, singkat cerita, saya itu sebenarnya bagian dari orang-orang atau anak yang merasa bahwa bukan terdolimi sih, lebih kepada barisan kekecewaan, termasuk orang yang kecewa. Karena waktu itu saya sudah mendapatkan, singkat cerita, saya mendapatkan beasiswa penuh di IPB waktu itu di IPB tahun 2013 itu saya bisa masuk dengan jalur prestasi. Nah, karena waktu itu tanpa sepengetahuan orang tua dan saya berangkat dengan sendirinya tanpa ada izin dan pamitan bahasane, nggak ada seperti itu. Tahu-tahu saya sampai rumah bilang, ini saya dapat beasiswa di Bogor. Bogornya mana? IPB. Jurusannya apa? Waktu itu saya teknik kelautan dan perikanan. Karena basic saya di sekolah SMA kan IPA, tapi saya cenderung ke biologi waktu itu.
Singkat cerita, saya nggak boleh untuk sekolah di sana dengan berbagai alasan. Akhirnya saya merasa bahwa daripada saya nggak kuliah, waktu itu di IAIN itu ada gelombang terakhir mandiri. Itu gelombang mandiri yang paling terakhir. Itu saya peserta yang nomor 3 terakhir kalau nggak salah. Akhirnya saya memilih antara dua pilihan. Waktu ada dua pilihan. Saya milih PAI sama matematika. Nah, ternyata yang keterima yang PAI. Oke. Saya nggak punya expect apapun terhadap jurusan ini, karena pada prinsipnya saya nggak punya keinginan untuk menjadi seorang pendidik. Tapi bukan karena terlanjur ya, lebih kepada keadaan, akhirnya saya saya berusaha untuk menikmati pendidikan saya di perkuliahan. Mulai dari semester 1 sampai semester 2 itu saya mulai merasa tidak cocok. Terus akhirnya setelah kenal dengan beberapa teman di UIN, waktu itu di UIN Jogja, jurusan yang sama, dan kebetulan itu kita kebetulan itu satu organisasi di namanya jurnalistik kejurnalistikan. Jadi kita banyak ngobrol, banyak cerita, terus kemudian akhirnya semester 3 saya mulai merasa nyaman, karena lah. Jadi saya untuk menenangkan diri saya sendiri, saya beranggapan bahwa sebenarnya setiap jurusan itu sama, tinggal bagaimana kita melakukan pendidikan itu, gitu nggih? Bener nggak sih? Iya, betul. Bener ya. Waktu itu seperti itu saya. Akhirnya saya menjalani perkuliahan sampai 3,5 tahun saya selesai. 3,5 tahun, tapi karena di sini tidak bisa wisuda 3,5 tahun, akhirnya saya ikut wisuda 8 semester. Jadi waktu semester 8 itu saya hanya menunggu jadwal ujian plus pendaftaran wisuda. Jadi semester 7 saya sudah selesai. Nah, dari situ kan mungkin kalau saya beranggapan bahwa yang ngomong nggak seneng, ngomong tidak serius, tapi nyatanya saya bisa gitu. Oke. Saya tahun 2017 lulus. Saya 2016 itu mengajar. Karena ada tawaran gitu. Lah ini peluang. Jadi 2016 itu setelah saya selesai PPL waktu itu. Selesai PPL, waktu itu saya mengerjakan skripsi, saya ada tawaran itu, Mas. Bisa bantu sekolahan. Bantu bagaimana, Pak? Waktu itu kan gitu. Terus kemudian ya mengajar apa? Sama jurusannya PAI. Iya, saya PAI. Tapi saya ini masih mengerjakan skripsi. Enggak apa-apa, Mas. Yang penting pengalaman dulu. Pengalaman dulu. Lah, saya lakukan itu. Saya masuk 2016 di satu sekolah SD negeri. Nah, waktu itu saya jalani kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Ini ngomong gaji nggak? Gak apa-apa. Ini fair saja ya. Ini fair-fairan saja ya. Artinya untuk lebih istilahnya tahulah bahwasanya pendidikan di luar sana itu, terutama pendidik, menurut saya kurang begitu mendapatkan perhatian, terutama yang honorer. Meskipun pada hari ini Presiden sudah memberikan kesempatan bagi honorer untuk mengikuti seleksi P3K. Tapi kan kita nggak semua bisa ikut P3K, kan ada seleksinya lagi kan, mulai dari seleksi administrasi sampai seleksi bla 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 kan, banyak kan. Nah, jadi 2016 sampai 1,5 tahun, terus kemudian saya dapat tawaran lagi di SMP Sumber Gempol, SMP negeri. Di SD itu saya 1 bulan dapat 200.000 full day, dari hari Senin jam 7 sampai jam 2 siang sampai Sabtu. Ya. Terus kemudian saya jalani 1,5 tahun. Ya, mungkin waktu itu saya mikirnya masih daripada saya nggak ngapa-ngapain kan, dapat uang 200, lah lumayan kan gitu. Terus kemudian setelah itu saya dapat tawaran di SMP 1 negeri Sumber Gempol. Lumayan gajinya karena hitungannya per jam. Berapa itu, Mas? Waktu itu saya dapat kurang lebih
10 jam atau 14 jam ya saya lupa. Itu hitungannya Itu hitungannya per jam, per Enggak, minggu. maksudnya? Oh, iya. Hitungannya per minggu, Ya, tapi per minggu. gajinya bukan per minggu. Ya, Gajinya oh, 1 ya. bulan. Kan gitu. Tapi lumayan waktu itu saya 1 bulan dapat sekitar 475 kalau nggak salah atau 575 saya lupa. Nah itu saya jalani. Nah sambil menjalani itu kan saya ini apa namanya kuliah lagi S2 kan. Saya lanjut S2 2017 lulus, langsung lanjut S2. Saya ambilnya manajemen pendidikan Islam. Terus kemudian kenal sama kepala sekolah di SMP, dia SMP-nya baru, SMP Islam, SMP swasta di Boyolangu. Saya ditawari, "Mas, mau bantu saya?" "Bantu apa, Pak?" "Ya, saya kan kepala sekolah. Nah, ini ada tawaran di sekolahan kami, ada kekosongan waka kurikulum." Saya nggak tahu Pak waka kurikulum, saya nggak punya basic di kurikulum. Akhirnya nggak apa-apa Mas, ini kita belajar bareng-bareng karena kita masih baru. Oke, saya memberanikan diri untuk itu. Di situ ya, dari saya mengiyakan tawaran dari waka kurikulum itu, lumayan gajinya. Baru mendapatkan gaji lumayan sekitar 800-an per bulan. Per bulan 800-an. Itu pun full day. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Full day. Tapi tanggungan saya cuma manage kurikulum saja, bukan mendidik ya, lebih ke manajerial. Karena memang basic saya kan waktu itu S2 saya manajemen. Oke ya, ceritanya singkat-cerita seperti itu. Kalau ngomong soal kenapa mahasiswa pendidikan itu ada yang oke lah, banyak pro ya soal terkait saya mengambil pendidikan karena saya ingin menjadi seorang pendidik. Nah, ini bukan saya menolak, bukan saya kontra sepenuhnya, tapi kalau ngomong saya kontra, saya kan berarti nggak pernah ada di dunia pendidikan. Tapi nyatanya kan saya 3 tahun di dunia pendidikan. Setelah saya masuk ke dunia pendidikan, tahu seperti itu, bukan soal nominal gaji, lebih kepada politiknya. Kalau saya memang gini ya, bukan sok-sokan, saya memang lebih suka itu cenderung lebih senang belajar terkait Filosofinya. yes, jadi filsafat pendidikan saya lebih suka itu. Jadi harusnya pendidikan seperti apa, kemudian memang undang-undang pendidikan seperti apa. Jadi saya lebih suka untuk mempelajari hal itu ketimbang belajar yang basic dari jurusan. Karena saya rasa bukan saya ini ya, bukan saya nggak sepakat dengan adanya jurusan pendidikan agama Islam, tapi ngomong pendidikan agama Islam menurut saya itu kan sudah pasti, artinya pasti kan, rujukannya kan pasti dari situ. Al-Quran dan hadis selesai, ijma qiyas selesai kan. Bisa nggak kita merubah itu? Kan nggak bisa. Nah disitulah saya mulai merasa bosan gitu loh. Masa gini-gini saja. Pendidikan itu kan harusnya begini, tapi kok begini. Ini ngomong Islam ya, pendidikan agama Islam. Ngomong fikih ya wes, yaitu hadis, Quran selesai, ijma qiyas kan selesai. Bisa nggak kita terlepas dari itu? Nah, bisa kan? Nah, disitulah saya mulai merasa, oh, berarti kita mempelajari ini bukan untuk kita, artinya menurut saya ya, bukan untuk kita kembangkan, tapi untuk kita dalami, kita mendalami. Nah, saya itu tipikal orang yang tidak bisa telaten seperti itu. Saya suka hal yang baru. Nah, profesi saya sebelum ini itu saya menjadi manajer HRD di perusahaan. Waktu itu perusahaan tambang di Blitar. Gajinya lumayan besar waktu itu. Tapi karena waktu itu saya masih belajar bekerja dan istilahnya kayak dinamika di perusahaan itu menurut saya kurang baik, akhirnya saya memutuskan untuk resign dengan meninggalkan gaji yang sebegitu besar. Waktu itu 1 bulan saya bersih sekitar 6,5 juta. 1 bulan bersih gitu ya kan. Tapi kenapa saya memilih keluar, karena ini
bertolak belakang dengan prinsip saya. Oke lah, ngomong soal ngomong soal ilmu, masuk banget ilmu saya, karena aku suka itu manajemen gitu kan. Jadi saya tuh lebih seneng manajerial sampai hari ini, Oh iya. berdasarkan dari jurusan saya di S2. Meskipun manajemen pendidikan Islam, tapi yang namanya manajemen itu prinsipnya sama, ditempatkan dimanapun, mau di ekonomi, di pendidikan, apapun itu sama. Nah mungkin itu sementara seperti itu. Dari Mbak Nisa sendiri nih, setelah mendengar dari ceritanya Mas Habibie nih, menurut Mbak Nisa nih seperti apa sih idealnya nanti calon pendidik menurut Mbak Nisa nih? Ya, kalau menurut saya ya, sebagai calon seorang pendidik, apalagi yang baru mau terjun ke dunia pendidikan, lebih fokus kepada kayak membangun diri untuk menjadi gimana sih cara menjadi guru yang lebih profesional lagi untuk kedepannya, untuk menjadi seorang yang lebih manfaat lah. Tapi di sisi lain juga pemerintah harus pemerintah lebih memperhatikan bagaimana kesejahteraan seorang guru pendidik kedepannya, karena kan yang seperti kita ketahui saya harap pemerintah bisa lebih memperhatikan bagaimana tentang kesejahteraan guru kedepannya, tidak mempersulit lah istilahnya. Kalau dari Mas Habibie sendiri nih, dari seorang Mas Habibie yang sudah pernah berpengalaman di dunia pendidikan sebagai guru, ini sarannya bagaimana untuk mahasiswa pendidikan yang sampai saat ini belum punya panggilan jiwa untuk jadi guru? Baik, menurut saya sebenarnya cukup sederhana sih ya, karena memang setiap kali pilihan itu punya konsekuensinya masing-masing. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang hari ini itu melaksanakan atau menjalani pendidikan atau sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan, lebih prinsipnya adalah ini sih ya, niatnya sih. Jadi lebih ke niatnya dulu, sampean ingin sekolah atau kuliah di jurusan pendidikan, niatnya seperti apa. Kalau emang niatnya dari awal bulat, aku pengen jadi guru, ya sudah, berarti sampean harus menata diri sampean, memanage diri sampean untuk menjadi guru yang profesional itu yang seperti apa, ya kan? Jadi harus bagaimana jadi guru itu, disiapkan apa saja, ya kan? Kalau misalkan saya termasuk orang yang hari ini saya termasuk orang yang lebih kepada bukan gini sih, menurut saya cukup mendidik di rumah saja. Jadi untuk mendidik di sekolahan atau di lembaga-lembaga pendidikan, saya hari ini masih belum kepingin, karena saya merasa bahwa potensi saya untuk menjadi seorang pendidik itu tidak besar, karena saya itu lemah dalam ingatan, satu itu. Yang kedua, saya memahami satu permasalahan di dalam dunia pendidikan itu saya nggak bisa fokus, karena mungkin hari ini saya fokusnya lebih kepada problem-problem sosial, terus kemudian lebih cenderung kepada ilmu-ilmu manajerial. Itulah saya lebih suka seperti itu, karena saya rasa orang lapangan hari ini, saya lebih cenderung suka di lapangan. Jadi seperti itu. Saya cenderung kontra sih, ya. Cenderung kontra. Jadi kalau menurut saya, setiap pilihan yang kalian pilih itu punya konsekuensinya masing-masing, dan yang tahu sampean sendiri. Kalau saya merasa bahwa ya seperti itu tadi, saya tidak cocok sebagai pendidik, akhirnya saya memilih jalan pintas,
artinya jalan pintas. Meskipun saya S2 saya manajemen pendidikan Islam, harusnya kan saya minimal di lembaga pendidikan kan, entah jadi wakakurikulum, wakakasiswaan dan lain sebagainya. Tapi saya lebih cenderung kepada lebih seneng untuk di lapangan. Jadi gitu, saya memanage apapun yang saya manage hari ini itu memanage soal apa ya, soal kehidupan saya terutama. Terus yang kedua memanage soal pekerjaan yang hari ini saya kerjakan. Jadi itu. Jadi ya kalau apa namanya, pesan saya sih ya itu tadi. Kalau misalkan jadi guru, milih jadi guru jangan setengah-setengah, intinya gitu. Kalau tidak pengen jadi guru, ya jangan setengah-setengah juga. Jadi saya pengen ini. Jadi intinya sama tidak punya prinsip. Orang yang nggak punya prinsip itu menurut saya bahaya. Bahaya kan? Iya kan, bahaya kan. Oke, jadi kesimpulannya hari ini buat Mas Habib ini, kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang pun harus tahu bahwa pilihan yang setiap kita pilih itu punya konsekuensinya. Dan kalau kita memiliki tujuan, ya jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi guru ya jadi guru, kalau mau cari jalan pintas ya segera cari jalan pintas gitu ya, jangan setengah-setengah gitu. Dan juga manajemen waktu, manajemen diri itu sangat dibutuhkan dan juga sangat penting. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.